Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Prayogo, biasa dipanggil Rizky. NIM saya yaitu 043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang chapter 3 tentang belonging, organizational behavior and change. Di chapter 3 itu dibahas oleh kelompok saya yang terdiri dari Mbak Vira dan juga Mbak Nada, yang mungkin di lain video itu menjelaskan subbab-subbab yang lainnya. Dan di sini saya menjelaskan 3 concern pembahasan, yaitu ada pro-social behavior, kemudian ada terror management theory, dan Burden and Build theory. Oke. Mungkin untuk menyingkat waktu ya, biar videonya nggak terlalu lama juga, kita langsung to the point. Yang pertama itu adalah pro-social behavior. Ini adalah pembahasan pertama kita. Jadi sebenarnya apa sih pro-social behavior ini sendiri, pengertiannya apa sih, dan apa ya relevansi terhadap change management itu apa sih, apakah mempunyai pengaruh yang positif atau bahkan negatif dalam proses perubahan dalam sebuah organisasi. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang pro-social behavior. Jadi seperti yang kita tahu ya, di chapter 3 ini secara garis besar itu membahas tentang ikatan sosial, rasa saling memiliki dan saling support satu sama lain. Ya, seperti base kita sebagai seorang manusia, bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan interaksi, kita membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan kita. Ini juga terjadi dalam sebuah organisasi. Di dalam organisasi kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain, itu pasti. Kemudian membentuk ikatan sosial dan yang lainnya. Apalagi di dalam organisasi itu biasanya ada goals yang ingin dicapai bersama-sama. Dalam penelitian oleh Levin dan Thompson pada 2004 itu mengatakan bahwa orang lebih peduli terhadap anggota in group ataupun di dalam grup daripada anggota out group ataupun di luar grup. Ini berhubungan dengan perilaku saling membantu. Itu adalah logik yang mungkin bisa diterima oleh kita semua ya, karena logiknya kita pasti akan lebih peduli terhadap teman kita yang ada di dalam grup terlebih dahulu dibandingkan teman-teman kita yang berada di luar grup. Dan pro-social behavior ini apa sih sebenarnya? Pro-social behavior ini merujuk pada perilaku individu yang bertujuan untuk membantu, mendukung, ataupun mempromosikan kesejahteraan orang lain ataupun kelompok. Ini adalah sebuah tindakan sukarela yang dilakukan dengan niat baik tanpa memperhatikan manfaat pribadi ataupun penghargaan eksternal. Dan pro-social behavior ini melibatkan tindakan positif. Contohnya itu saling membantu orang lain dan berperilaku secara adil. Mungkin ketika di dalam sebuah organisasi mengalami kesulitan, kita itu saling empati, saling support, saling membantu sama lain. Itu sedikit tentang pro-social behavior. Dan pro-social behavior ini memiliki dampak yang positif dan juga signifikan. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan, bahwa pro-social behavior ini itu memiliki dampak yang positif dan signifikan pada individu di dalam sebuah kelompok. Karena pro-social behavior ini itu membangun ikatan sosial yang kuat, yang akhirnya itu meningkatkan kepercayaan, kolaborasi, harmonisasi dalam sebuah organisasi. Kita tahulah ya, mungkin kita akan relevansikan apa sih relevansinya pro-social behavior ini terhadap change management. Jadi kita tahu bahwa dalam perubahan ataupun proses perubahan di dalam sebuah organisasi itu nggak gampang. Mungkin ambil contoh teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin yang mengatakan bahwa proses perubahan itu
Ada 3 tahapan, dari unfreeze, kemudian moving, dan juga freeze. Nah, dalam proses perubahan ini itu pasti banyak variabel yang mempengaruhi, banyak faktor yang mempengaruhi tentang berhasil atau tidaknya sebuah proses di dalam organisasi. Dan pengaruh-pengaruh tersebut, tantangan-tantangan tersebut, karena kan perubahan itu sifatnya mungkin penuh ketidakpastian ya, karena mungkin bisa jadi berhasil ataupun mungkin bisa gagal juga. Oleh karena itu proses social behavior ini menjadi sangat penting ataupun menjadi concern yang sangat penting bagi seorang manajer. Karena dengan penuh logiknya itu dengan penuh ketidakpastian dalam proses perubahan, pastinya itu membutuhkan ikatan sosial yang tinggi. Ketika dalam proses perubahan itu banyak problem, banyak struggle, ketika satu sama lain itu saling support, saling membantu, itu akan mempermudah organisasi dalam achieve the goals. Apalagi ketika prososial behavior ini ataupun perilaku prososial ini dilakukan oleh seorang pemimpin ataupun kepala bidang, supervisor kepada bawahannya ya. Ketika seorang pemimpin itu support ke bawahannya, kemudian bawahannya juga support balik ke pimpinannya, itu akan membuat ikatan sosial yang kuat yang nantinya ini itu berguna untuk proses keberhasilan dalam perubahan sebuah organisasi. Oke, tadi sedikit pembahasan tentang prosocial behavior, dan selanjutnya kita akan membahas Terror Management Theory (TMT). TMT ini teori yang dikemukakan oleh Ernest Becker pada tahun 1973. Teori ini adalah teori dalam psikologis sebenarnya. TMT ini menyatakan bahwa kita sebagai seorang manusia pasti sadar akan adanya sebuah kematian. Hal itu akan menimbulkan kecemasan ataupun ketakutan yang secara tidak langsung kita akan membentuk pertahanan psikologis diri kita yang akan berpengaruh terhadap perilaku kita ke depannya ataupun cara kita bertindak ke depannya. Jadi inti dari Terror Management Theory itu seperti itu. Jadi adanya sebuah ancaman, kesadaran akan adanya sebuah ancaman, kita menjadi khawatir, takut, dan itu akan membentuk pertahanan psikologis kita yang akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Lalu apa ini relevansi TMT ini terhadap change management ataupun perubahan dalam organisasi? Kita tahu bahwa di dalam organisasi itu penuh ketidakpastian dan jangka waktunya juga lumayan panjang ya, entah itu berhasil ataupun tidak berhasil dalam perubahan ataupun proses perubahan suatu organisasi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa seseorang tidak akan bertindak ketika mereka tidak melihat adanya suatu ancaman. Jadi ketika mereka tidak melihat adanya suatu problem ataupun masalah, ya mereka akan fine-fine aja dengan perilaku ataupun tindakan pada saat itu. Tapi ketika mereka mungkin sadar adanya sebuah ancaman, ketika dalam perubahan organisasi mungkin ancamannya dia bisa kehilangan pekerjaan ataupun pergeseran posisi dan yang lainnya, mereka tahu tuh adanya sebuah ancaman tersebut, maka secara tidak langsung mereka akan bertindak mempertahankan dirinya, mempertahankan posisinya yang nantinya mungkin akan berpengaruh terhadap perilakunya ke depannya. Ketika mereka melihat ada sebuah ancaman, mereka mungkin mengubah perilakunya, lebih komitmen mungkin dalam organisasi ataupun membangun ikatan sosial yang kuat untuk mempertahankan posisinya pada saat itu. Dan dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa seorang karyawan akan bertindak ketika mereka merasa perubahan dalam organisasi itu mungkin visi, tujuan, dan yang lainnya itu bermakna buat dirinya dan organisasi. Mereka akan lebih cenderung bertindak kooperatif dalam proses perubahan tersebut. Dan kita dari penelitian manajemen teror, kita bisa belajar bahwa rasa kepemilikan, harmonisasi, perubahan perilaku itu juga dipengaruhi oleh norma. Karena ketika ketika organisasi itu mengalami perubahan, pasti norma di dalam organisasi itu akan berubah.
mungkin aturan, kultur dan yang lainnya, dan secara tidak langsung kita juga harus beradaptasi akan hal tersebut untuk mempertahankan posisi kita di dalam sebuah organisasi. Nah, itu relevansi dari TMT terhadap perubahan organisasi. Karena dari perspektif manajemen teror, urgensi itu muncul dari konflik psikologis yang mempunyai dampak pada karyawan. Mungkin rasa takut ya, ataupun kehilangan itu mempunyai relevansi ataupun hubungan terhadap perubahan organisasi. Karena dalam perubahan organisasi mungkin ada ancaman terhadap karyawan yang di dalam organisasi, mungkin ancaman kehilangan pekerjaan, kemudian ancaman perubahan posisi, deskripsi pekerjaan dan yang lainnya, dan secara tidak langsung mereka akan mengubah perilakunya lebih untuk mempertahankan dirinya di posisi organisasi tersebut. Oke, tadi itu pembahasan tentang terror management theory. Selanjutnya kita akan membahas tentang Broaden and Build theory ataupun teori perluasan dan pembangunan. Broaden and Build theory ini tuh dikemukakan oleh seorang psikolog, Barbara Fredrickson, pada tahun 1998, teman-teman. Teori ini menyajikan pandangan baru tentang fungsi dan efek emosi positif dengan mengemukakan bahwa emosi positif memiliki peran penting dalam memperluas pemikiran, tindakan, ataupun sumber daya psikologis dari individu. Menurut teori ini, emosi positif seperti sukacita, kegembiraan, kekaguman, ataupun kebahagiaan mengarah pada pemikiran dan tindakan yang lebih fleksibel, kreatif, dan eksploratif. Jadi tadi kalau pembahasan tentang TMT itu kan dasarnya adanya sebuah ancaman, akhirnya menimbulkan rasa ketakutan, akhirnya mengubah perilaku seseorang karena ingin mempertahankan posisinya. Sebenarnya itu bagus ataupun positif dalam proses perubahan, tapi sebenarnya itu bersifat negatif. Makanya Broaden and Build teori ini hadir sebagai perspektif alternatif yang positif. Karena secara logik dalam perubahan organisasi itu kan prosesnya lama, banyak variabel ataupun faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Ketika perubahan tersebut bisa dikontrol, self-efficacy-nya bagus ke arah hal yang positif, itu kan akan mempermudah seseorang dalam melihat suatu masalah ataupun menyelesaikan masalah. Jadi ketika dalam sebuah organisasi itu mengalami perubahan, ketika dia merasa perubahan tersebut itu tujuannya itu bermanfaat ataupun bermakna bagi dirinya, dan mereka itu merasa bahagia ataupun menjadi bagian dari sebuah organisasi, mereka akan sukarela dan senang dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ketika adanya sebuah perubahan organisasi, terus terjadinya sebuah ancaman, akhirnya mereka merasa takut, itu kan akan memperkecil pandangan seseorang dalam berperilaku ataupun bertindak. Tapi ketika kita bisa melihat sebuah permasalahan dalam hal yang positif, itu akan menumbuhkan kreatif, eksploratif, dan kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Karena dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa dalam keadaan emosi yang positif, individu lebih cenderung bisa melihat peluang ataupun mencoba hal-hal baru dan menjalin hubungan sosial dan belajar dari sebuah pengalaman. Yang tadi ketika adanya problem, tahu adanya suatu permasalahan, tapi karena emosi kita positif, kita akan lebih cenderung bisa melihat beberapa peluang untuk menyelesaikan masalah ataupun melihat ataupun mencoba hal-hal yang baru yang bermanfaat untuk kedepannya. Sebenarnya teori perluasan dan pembangunan emosi positif ini mengusulkan bahwa emosi yang positif
lebih dari sekedar hadiah untuk perilaku dan kondisi yang menguntungkan saja. Sebaliknya, emosi positif itu bersifat adaptif, teman-teman. Individu mengalaminya agar dapat membantu mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Ketika individu mengalami emosi yang positif seperti kegembiraan, kepuasan, terus kemungkinan pikiran dan tindakan mereka akan menjadi luas, akan bisa melihat dari beberapa sudut pandang ataupun perspektif. Makanya penting bagi seorang mungkin pemimpin ya, ketika dia menginformasikan sebuah perubahan, sebisa mungkin dia menyampaikan tujuan visi misinya itu sangat inspiratif kepada bawahannya. Jadi dia bisa menjelaskan apa ide dibalik terjadinya perubahan, kenapa kita melakukan hal ini, dan hasil outputnya itu bermakna tidak sih buat si karyawan. Ketika seorang pemimpin bisa menyampaikan hal itu dengan baik, itu akan menginspirasi, akan membawa emosi positif seorang karyawan dalam proses perubahan. Sudah banyak ya penelitian yang dilakukan terkait emosi positif dalam sebuah perubahan. Dalam penelitian Bramers and Jasper tahun 2008 mengemukakan bahwa jika tujuan suatu kelompok adalah menggabungkan berbagai informasi ya menjadi pemahaman komprehensif yang secara luas tentang suatu masalah, kelompok tersebut sebaiknya berada dalam suasana hati yang baik dibandingkan suasana hati yang sedih. Karena ketika suasana hati itu baik, positif, itu akan terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan, membantu organisasi membuat keputusan yang baik, dan memfasilitasi alur kerja dan motivasi seorang karyawan. Jadi gitu. Broaden and Build teori itu melihat dari perspektif alternatif emosi positif. Jadi ketika sebuah ancaman ataupun permasalahan, kita sebisa mungkin emosi kita dibawa ke arah hal yang positif. Mungkin dengan pemimpin memberikan inspiratif, motivasi terhadap karyawannya untuk lebih terlibat, lebih berpartisipatif dalam proses perubahan, itu akan menjadi hal yang baik dalam proses perubahan organisasi. Mungkin itu ya sedikit penjelasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman terkait pemahaman tentang prosocial behavior, terror management theory, dan Broaden and Build teori. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.